Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya presentasikan ini, yaitu slide kedua dan slide ketiga. Apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif atau berbahaya dan terlarang. Belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebab penyalahgunaan ini telah merambak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman, tetapi telah memasuki lingkungan kampus. Menurut UU 1982, narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakaiannya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut. 1. Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain dan LSD. 2. Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. 3. Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekankan sifat secara pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakaian merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya buta. 4. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syarat-syarat dalam otak. Contohnya ganja, heroin, dan putau. Saya Nafila Solim akan melanjutkan penjelasan dari Dairista. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat karena sangat membahayakan bagi remaja atau generasi muda sebagai penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah terjadi sejak waktu lama. Narkoba tidak mengenal umur dari korban. Dari anak-anak hingga dewasa telah menjadi korban dari maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Fenomena penggunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin mencemaskan. Saat ini sekitar 1,3 juta orang di Indonesia menjadi pemakai narkoba. Di Jakarta misalnya, hingga bulan Agustus 1999 tercatat secara resmi 30 orang tewas akibat overdosis narkoba. Dilihat dari aspek usia yang kecanduan narkoba, mereka adalah remaja berusia antara 15 sampai 20 tahun serta 70% diantaranya berasal dari golongan menengah hingga atas. Jenis narkoba yang digunakan antara lain ganja, putau, obat-obatan, psikotropika, sabu-sabu, dan lain-lain. Penggunaan narkoba ini memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan sehingga pemakainya dapat nekat dalam melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa tindakan tawuran, pengajar, dan tindakan pidana lainnya juga dirangsang dengan narkoba ini. Baiklah, saya Analis Regar akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu slide ke-6 dan slide ke-7. Jadi, pada Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, ancaman hukuman bagi pelanggarnya sebenarnya sudah berat. Tetapi, dalam penjatuhan vonis terhadap pelaku, kenyataannya masih ringan. Hukuman penjara yang minimal 4 tahun saja tidak pernah dilaksanakan. Baru beberapa bulan, si pelaku sudah keluar.
maka timbullah kebutuhan untuk melakukan penganalisaan terhadap profesionalitas dan moralitas dari penegak hukum itu sendiri, karena mengingat juga akibat dari penggunaan narkotika yang sangat merusak bagi negara. Dan salah satu penyebab hal tersebut terjadi karena kedua undang-undang tersebut belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait, sehingga masih menimbulkan persepsi berbeda di antara para penegak hukum. Berikutnya, bahaya narkoba bagi remaja. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda pada saat ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara ini di hari yang akan mendatang. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, makin hari semakin hancur karena narkoba. Karena seperti yang ketahui, narkoba adalah zat-zat adiktif yang dapat menghancurkan syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak bisa berpikir jernih untuk mendapatkan motivasi dan juga inovasi untuk berpikir dengan lebih baik lagi demi kepentingan bangsa dan negara. Belum lagi, dampak yang mereka timbulkan dari narkoba tersebut adalah ketergantungan obat yang dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Dan apabila pemuda tersebut tidak melakukannya, dia akan merasa ketagihan atau sakau yang dapat mengakibatkan perasaan yang sangat tidak nyaman dan sangat sakit pada tubuhnya. Saya Wina Yulia. Di sini saya akan menjelaskan bagian slide 8 dan 9. Sebab remaja berperilaku pengguna narkoba karena yang pertama, pengaruh lingkungan sosial, dan pada masa-masa umur tersebut, jiwa mereka selalu mencari-cari identitasnya dan masih mudah terpengaruh. Yang kedua, ingin tahu atau mencoba-coba. Yang ketiga, ingin diterima pada kelompoknya. Yang keempat, mengikuti tren. Yang kelima, mencari kenikmatan sesaat. Yang keenam, mencari perhatian atau sensasi. Yang ketujuh, mengikuti idolanya. Dan yang terakhir, mungkin juga karena pengaruh faktor lingkungan keluarga. Seperti halnya lingkungan keluarga tidak harmonis, maka seorang anak akan mencari ketenangan di luar. Selanjutnya, bahaya narkoba terhadap fisik. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, kurus-kurus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan insomnia. Yang keenam, gangguan terhadap kesehatan reproduksi, yaitu gangguan pada endokrin, seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, yaitu estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual lainnya. Berikutnya, gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea atau tidak haid. Berikutnya, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Dan yang terakhir, bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika menjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menghirup. Halo, nama saya Merliana Bungkalu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wina pada slide ke-10 dan ke-11, yaitu bahaya narkoba terhadap psikologi. Apa-apa saja bahaya tersebut, yaitu pertama, kerja lambat dan ceroboh sehingga tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang rasa percaya diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Dan yang kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dan yang selanjutnya ada bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial. Apa-apa saja bahayanya? Yang pertama, gangguan mental.
Yang kedua, antisosial dan asusila. Yang ketiga, dikucilkan oleh lingkungan. Yang keempat, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Dan yang kelima, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nofri. Terima kasih. Selanjutnya, dari segi fenomena sosial, bahwa narkoba merupakan produksi masalah sosial atau demoralisasi sosial karena dapat menyebabkan kasus kriminalitas seperti 1. Bunuh diri, 2. Pemerkosaan, 3. Pencurian, dan keempat, ketergantungan obat yang menghilangkan daya konsentrasi dan meresahkan masyarakat. Kesimpulan 1. Pada dasarnya, dampak penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh, antara lain gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, gangguan pada darah, gangguan pencernaan, gangguan sistem reproduksi, gangguan pada otot dan tulang, dapat terinfeksi virus hepatitis B dan C, serta HIV dan AIDS, serta dapat mengakibatkan kematian. Kedua, akibat penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dan demoralisasi masyarakat karena akan akibat reaksi penggunaan. Maka mereka melakukan tindakan kriminal, pencurian, penipuan, pemerkosaan, perkelahian, dan kejahatan lainnya. Ketiga, lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan agama sangat penting dan menjadi perhatian dalam pengambilan peran untuk memberikan sosialisasi agar mereka terhindar dari penggunaan narkoba. 4. Narkoba dapat menjadikan seseorang sakau atau ketagihan. Sekali mencoba tidak bisa terlepas dari jeratan dan lilitan narkoba, kecuali kesadaran diri dalam lubuk hati si pengguna untuk berhenti menggunakan narkoba.